1 Tesalonika 5 ayat 21. 1, 2, 3. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Nah, anak-anak perhatikan di sini, lihat semuanya. Saikwan, lipat tangannya. Halo, itu yang kecil-kecil duduk bagus. Kalau mau di belakang duduknya bagus. Nanti tidak dapat snack kalau tidak bagus. Lihat ke depan karena kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Kalau ada kata ujilah, katakan amin. Ujilah. Amin. Good job. Harus seperti itu. Jadi anak-anak, firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Iya, kita perlu menguji segala sesuatu. Sama seperti Sabtu yang lalu, kalian perlu uji teman-teman kalian. Apakah dia sesuai dengan firman Tuhan? Kalau dia nyuruh kita tidak beribadah, jangan beribadah. Jangan PA. Berarti dia bukan anak Tuhan. Nah, kalau dia bukan anak Tuhan, jangan terlalu dekat dengan dia. Itu kata firman Tuhan. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa itu yang baik? Apa itu? Yang baik itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita lakukan loh anak-anak. Seperti kita baik sama orang, menyuruh beribadah, ajak mereka ke gereja, ajak mereka beribadah ke PA, cari Tuhan, ajak baca firman, ajak berdoa, ajak duduk yang bagus, hormat orang tua, hormati gurumu, takut Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu perbuatan baik. Jadi itu yang perlu kita pegang. Setia pun kepada Tuhan itu juga baik. Anak-anak perhatikan sini. Ada loh di Alkitab, dia tetap setia. Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? 12. Lihat sini, tadi kan udah tante bilang Saikwan, lipat tangannya. Lihat sini, oke? Ada loh di Alkitab, dia selalu pegang yang baik. Dia ingat itu baik. Namanya adalah Petrus. Tahu Petrus? Murid Tuhan Yesus. Tapi dia punya kekurangan. Dia pernah tidak mengakui Yesus sampai 3 kali. Sampai berbunyi ayam berkokok. Dia mengatakan, aku tidak kenal Yesus, katanya. Padahal Yesus itu adalah gurunya, Tuhannya. Nah, perhatikan sini anak-anak. Tetapi waktu Petrus berkhianat, waktu Petrus tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan gurunya, ya kan? Dia tetap pegang yang baik. Dia tetap setia loh anak-anak. Walaupun dia kembali kepada pekerjaannya sebagai nelayan, tapi dia tetap setia menanti Yesus datang sama Petrus. Apakah Yesus datang sama Petrus? Anak-anak, good job. Yesus memang datang sama Petrus. Setelah Yesus disalib, setelah Yesus dikubur, dia mati, pada hari yang ketiga bangkit dan punya tubuh kemuliaan. Dia datang kepada Petrus. Karena Petrus pada saat itu sedang melakukan pekerjaannya menjadi nelayan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan kepadanya, Petrus, ayo gembalakanlah domba-dombaku, katanya begitu. Apa yang dilakukan Petrus? Dia melakukannya dengan baik. Sampai dia melihat Yesus naik ke surga bersama murid-murid yang lain, bersama yang lain tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dia lihat Yesus naik ke surga, dia juga tetap setia karena Tuhan Yesus bilang, kalian harus menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Apakah mereka tetap menunggu? Good job. Memang iya.
Petrus dan teman-temannya tetap menunggu di Yerusalem. Pada hari Pentakosta, akhirnya dicurahkan Tuhan Roh Kudus hinggap di atas kepala mereka seperti lidah api. Bayangkan anak-anak. Nah, sama juga dengan kita. Kita pun harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun apapun yang terjadi, tetap ujilah. Ya kan? Sekalipun kita diuji, sama seperti kalian, mau naik level, mau naik kelas, diuji, ada ujian. Setiap semester ada ujian, diuji dulu. Apakah kamu pintar? Apakah kamu cerdas? Apakah kamu ingat masih pelajaran yang imannya tetap percaya kepada Yesus? Apakah imannya tetap setia mencari Tuhan di PA? Jangan gara-gara karena gak ada temanku di situ, udah gak ibadah lagi, gak ada uang kolekte, berarti kamu tidak menguji segala sesuatu, ya kan? Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita gak akan melihat semua itu. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita gak akan melihat semuanya itu. Kita akan tetap Kita akan tetap setia. Sekilas kita akan tetap setia. Sama seperti Petrus. Sekalipun dia tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, ya kan? Tapi dia tetap setia. Sehingga Yesus datang padanya, sehingga Roh Kudus mengurapi dia, dan dia diberkati menjadi rasul. Kalian tahu rasul? Rasul itu alat Tuhan untuk memberitakan firman kepada setiap orang. Jadi anak-anak, kalian pun juga begitu. Kalau kalian setia kepada Tuhan Yesus, setia beribadah, kalian akan diberkati tuh, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Nanti di sekolah jadi ketua, di sekolah dipercayakan gurunya, di PA juga dipercayakan tantenya, di gereja juga nanti di sekolah minggu dipercayakan tantenya. Ada berkat yang akan Tuhan berikan bagi kamu anak-anak, sehingga kamu menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang berprestasi. Bukan hanya cerdas, tapi kau kreatif. Bisa kamu nolong gurumu, bisa kamu nolong orang tuamu, bisa kamu nolong tantemu, nolong siapapun kamu bisa. Karena kalau disuruh selalu taat, selalu dengar-dengaran. Jadi makanya anak-anak, yuk kita ujilah segala sesuatu. Mana suaranya? Kita ujilah dan peganglah yang baik. Apa itu yang baik tadi? Firman Tuhan.